Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adwiyah dengan NIM 21210020 dari program studi perbankan syariah Universitas Al-Mata. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi Moneter yang berjudul yaitu jenis pasar valuta asing dan contoh pasar valuta asing. Mungkin teman-teman semua sudah tahu apa ya itu pasar valuta asing, atau mungkin dari anggota teman-teman saya kelompok 10 mungkin sudah membahas juga apa itu pengertian dari pasar valuta asing gitu. Tapi di sini saya akan menjelaskan ulang gitu. Apa sih itu pasar valuta asing? Nah, pasar valuta asing itu adalah wadah untuk melakukan transaksi jual beli secara internasional yang dapat dilakukan oleh siapapun, dari individu maupun perusahaan. Terus selanjutnya terkait mekanisme. Nah, mekanisme pasar itu merupakan suatu proses pembentukan harga yang berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi, kebutuhan akan barang tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan seperti barang-barang primer atau barang-barang sekunder, melainkan kebutuhan akan uang asing dalam artian kini banyak masyarakat yang mulai memenuhi kebutuhannya berasal dari luar negeri, sehingga memerlukan mata uang negara tersebut agar barang yang dikehendakinya dapat terwujud. Selain itu, kini banyak sekali usaha-usaha kecil yang sudah mulai merambat ke pasar dunia internasional gitu, sehingga kebutuhan akan mata uang asing kini bagaikan kebutuhan sekunder yang tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka terbentuklah pasar valuta asing, di mana pasar valuta asing merupakan suatu sistem perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Yang mekanisme dalam pasar valuta asing itu sesungguhnya tidak jauh berbeda gitu dengan mekanisme pasar pada umumnya. Yang membedakan itu hanyalah pada jangkauan pasar, tidak hanya sekitar dalam negeri gitu, tetapi mencakup seluruh dunia. Itu perbedaan mekanisme pasar pada umumnya dengan mekanisme pasar valuta asing. Terus selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis valuta asing. Jenis-jenis pasar valuta asing. Nah, jenis-jenis pasar valuta asing ini ada 4. Yang pertama ada pasar swap, pasar di mana transaksi pertukaran valuta asing dilakukan untuk pertukaran yang segera gitu. Dalam artinya selambat-lambatnya 2 hari kerja. Nah, pasar swap ini menggunakan kurs spot atau kurs mata uang saat transaksi atau nilai tukar berjalan suatu valuta pada pasar swap menggunakan transaksi swap itu. Terus yang kedua itu adalah pasar forward. Pasar forward ini adalah pasar terjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing ini dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang atau penyerahan di luar area swap, dan kurs yang digunakan adalah kurs forward. Sedangkan tadi pada pasar swap itu kursnya yang digunakan adalah kurs swap, sedangkan pada pasar forward adalah yang digunakan kurs swap gitu. Nah, pada pasar forward ini menggunakan kontrak forward, yaitu kesepakatan yang berhubungan dengan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan kurs tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Nah, transaksi perdagangan ini dapat dilakukan melalui telepon ataupun teknologi informasi tanpa harus saling bertemu gitu. Itu adalah pasar forward. Nah, yang ketiga itu adalah pasar futuris. Nah, pasar futuris ini adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besarnya volume perdagangan valuta asing pada waktu, harga, dan tempat tertentu
telah disepakati. Nah, pasar ini memperdagangkan kontrak future yang didasarkan pada sekuritas jangka pendek seperti emas dan valuta asing. Terus yang keempat ini adalah pasar opsi atau option market. Nah, pasar opsi ini atau option market ini adalah pasar yang menggunakan kontrak didasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Koreksi option kontrak adalah sebuah maksudnya tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para spekulan atau perusahaan. Jadi teman-teman, itu tadi ada 4 jenis pasar valuta asing. Seperti yang saya sudah bahas tadi, ada jenis 4 apa saja. Yang pertama itu pasar swap, yang kedua pasar forward, yang ketiga pasar futures, yang keempat adalah pasar opsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait struktur pasar valuta asing. Nah, teman-teman, struktur pasar valuta asing ini merupakan perkembangan dari fungsi bank komersial, yaitu membantu nasabah dalam melaksanakan perdagangan internasional. Jika pasar valuta asing ditinjau dari segi struktur pasar, maka struktur pasar valuta asing merupakan contoh struktur pasar persaingan sempurna, karena di mana di pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli dari suatu produk yang homogen. Nah, jadi jika pasar valuta asing ditinjau dari segi struktur pasar, maka struktur pasar valuta asing merupakan contoh struktur pasar yang sempurna, karena di pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli dari suatu produk yang homogen. Lalu teman-teman, perdagangan mata uang dilakukan 24 jam sehari mengikuti gerak matahari dalam mengelilingi dunia. Perdagangan valuta asing global dibagi menjadi 3 segmen pasar utama, yaitu yang pertama zona Australia Asia, terus yang kedua zona Eropa, yang ketiga zona Amerika Utara. Yang pertama zona Asia Australia ini meliputi dari Shanghai, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Bahrain dengan waktu mulai dari jam 7.00 sampai dengan jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Terus yang kedua zona Eropa. Zona Eropa ini terdiri dari Zurich, Frankfurt, Paris, Brussels, Amsterdam, dan London dengan waktu mulai dari 17.00 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Terus yang ketiga itu adalah zona Amerika Utara yang terdiri dari New York, Montreal, Toronto, Chicago, San Francisco, dan Los Angeles dengan waktu mulai dari jam 19.30 sampai jam 4.00 waktu Indonesia Barat. Nah, pasar valuta asing ini dapat dipandang sebagai pasar 2 lapis, di mana lapisan pertama adalah pasar grosir atau antar bank, dan lapisan kedua adalah pasar retail atau klien. Sedangkan partisipan dalam pasar valuta asing ini dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama bank internasional nasabah bank, yang kedua dealer non-bank, yang ketiga pialang valuta asing, dan bank-bank sentral. Terus selanjutnya itu tentang contoh pasar valuta asing. Teman-teman, perubahan kurs pada pasar valuta asing adalah pengaruh dari berbagai faktor, baik di dalam negeri maupun global. Jadi hal itu akan berdampak pada masalah fundamental, ekonomi perusahaan, dan ekonomi serta mempengaruhi penilaian investor yang ingin melakukan investasi. Nah, contoh pasar valuta asing dapat dikelompokkan menjadi 2 transaksi, yaitu yang pertama Coral Case atau paling banyak ditransaksikan secara global. Terus yang kedua itu ada equities corrections atau tidak ditransaksikan secara internasional dan bersikap lokal. Teman-teman, transaksi di pasar valuta asing itu dapat dilakukan dengan menggunakan kurs beli dan jual. Nah, kita bisa contohkan, misalkan jika kita itu memiliki uang sebesar 20 juta dan ingin ditukar dengan mata uang Jepang, maka perlu untuk mengetahui konversinya. Misalnya 1 yen adalah 120,
maka uang yang akan diperoleh kita adalah sebesar 166.607 yen gitu. Jadi kita harus mengetahui dulu berapa konversinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.